Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan di bab 4. Tadi kita sudah mendapatkan nilai H1, H2, H3, dan H4. Jadi itu adalah step pertama yang harus kita lakukan dalam analisa. Kita harus mencari nilai properties di masing-masing titik. Biasanya adalah S dan atau entropi dan H atau entalpi. Nah, untuk menjawab soal-soal, maka kita yang pertama adalah berapa daya power yang dihasilkan. Tadi yang A, kita lihat dulu. Pertanyaan A adalah berapa thermal efisiensinya. Jadi kalau ngomong efisiensi thermal adalah sesuatu yang diberikan dibagi dengan sesuatu yang dihasilkan dibagi dengan sesuatu yang diberikan. Nah, baik, ini adalah persamaan untuk daya net. Powernya itu adalah daya turbin dikurangi dengan daya pompa. Kemudian daya turbinnya adalah H1 min H2. Daya pompanya adalah H4 min H3. Ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Kemudian untuk panas masuk per M dot yaitu H1 min H4. Sehingga untuk efisiensi thermalnya, sesuatu yang dimanfaatkan adalah net power, daya turbin dikurangi dengan daya pompa, dikurangi dengan Q-in. Nah, ini karena M dot in sama dengan M dot out atau M dot yang mengalir di sembarang sistem adalah sama, maka nilai M dot ini adalah sama, sehingga kita bisa menghilangkan. Sehingga persamaannya bisa tulis seperti ini. Nah, kita masukkan nilai H1, H2, H3, dan 4, yang kita dapatkan efisiensi thermalnya adalah 0,371 atau 37,1%. Kemudian kita menghitung nilai BWR-nya, backwalk ratio-nya, di mana BWR adalah daya pompa dibagi dengan daya turbin. Nah, karena M dot-nya sama, maka kita bisa menghilangkan. Sehingga persamaannya bisa kita tulis H4 min H3 dibagi dengan H1 min H2. Sehingga kita dapatkan BWR sama dengan 8,37 kali 10 pangkat min 3 atau 0,84%. Jadi di sini karena BWR adalah daya pompa untuk keperluan internal sistem dibagi dengan daya turbin atau daya yang dihasilkan sistem. Jadi semakin kecil BWR-nya, maka sistem itu akan semakin bagus karena daya yang digunakan untuk dirinya sendiri itu akan semakin sedikit. Nah, ini ada BWR-nya 0,84%. Kemudian selanjutnya adalah kita mencari M dot-nya. Dimana tadi dari soal kita ketahui daya yang dihasilkan oleh sistem, daya net, itu sebesar 100 MW. Nah, kemudian ini adalah daya turbin, ini adalah daya pompa. Persatuan massa. Jadi ini daya net, ini adalah daya turbin, daya pompa persatuan massa. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai M dot-nya. Jadi sebenarnya dari sini. Nah, ini daya turbin per M dot adalah H1 min H2. Ini adalah daya pompa per M dot sama dengan H4 min H3. Sehingga seakan-akan M dot-nya ini akan dipindah ke ruas kiri. Karena memang Without cycle ini sama dengan W dot turbin per M dot dikurangi W dot pompa per M dot. Nah, sehingga kita dapatkan M dot-nya yaitu sebesar 3,77 kali 10 pangkat 5. Kemudian selanjutnya yaitu kita mencari nilai Q-in-nya. Sehingga dari persamaan sebelumnya, Q-in sama dengan M dot dikali dengan H1 min H4. M dot-nya sudah kita dapatkan, kemudian H1 sudah, dan ini adalah H4. Sehingga kita dapatkan nilai Q-in yaitu sebesar 296,77 megawatt. Jadi untuk nilai daya turbin
daya pompa, panas yang masuk, panas yang keluar, itu jika kita tidak mengetahui M dot-nya, maka kita bisa menulis Q in per M dot atau energi per satuan massa. Tapi kalau kita mengetahui M dot-nya, maka kita bisa mengalihkan M dot-nya hingga kita dapatkan nilai dayanya, watt-nya. Nah, kemudian kita selanjutnya mencari Q out. Q out adalah M dot kali H2 min H3. Ini adalah M dot-nya, ini adalah H2 dan ini adalah H3 yang sudah kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya. Sehingga kita dapatkan Q out sama dengan 169,75 MW. Nah, di sini kita bisa mencari dalam cara lain, di mana W cycle adalah Q in min Q out, di mana Q out sama dengan Q in min W cycle. Sehingga didapatkan Q out-nya 167,77. Tapi untuk memudahkan atau menyeragamkan dengan yang lainnya, kita bisa menggunakan cara yang ini. Ini adalah Q in, ini adalah Q out. Tentunya ini adalah persamaan yang kita dapatkan dari penyederhanaan persamaan energi yang menggunakan beberapa asumsi. Nah, kemudian untuk mencari M dot cooling water-nya, sama kita menggunakan persamaan energi di sisi kondensor. Nah, persamaan energinya di sini. Jadi ada input fluida kerja, input cooling water, output fluida kerja, dan output cooling water. Nah, di sini dengan beberapa asumsi, sehingga kita bisa, ini adalah persamaan energinya. Asumsi pertama, tidak ada panas yang keluar masuk, kemudian tidak ada daya yang bekerja, maka persamaannya tinggal ini. Ini adalah energi masuk dan keluar di sisi cooling water atau ya air pendingin. Ini adalah energi di sisi kondensornya. Kemudian kita tuliskan, bisa menulis persamaan ini menjadi ini. M dot sama dengan M dot cooling water sama dengan M dot fluida kerja dikali dengan H2 min H3 dibagi H cooling water out min H cooling water in. Sehingga untuk nilai H cooling waternya itu kita dapatkan dengan cara mendekati nilai HF pada temperatur tersebut. Jadi dari tabel A2 untuk temperatur 35, temperatur 15 input itu nilai H-nya adalah 62,99 kJ per kilogram. Kemudian untuk nilai temperatur 35, temperatur output yaitu 146,68. Nah, ini adalah kontrol M dot dari cooling water. Ini adalah nilai Q in, Q out dari kondensor. Ini Q out. Ini adalah M dot fluida kerja cooling water out. Ini adalah M dot cooling water in. Sehingga kita dapatkan M dot-nya yaitu sebesar 7,3 kali 10 pangkat 6 kg per hour. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.